Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Pesta adat Rondang Bitang adalah bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebagai bentuk rasa syukur, pemerintah daerah Kabupaten Simalungun bersama masyarakatnya membuat upacara adat yang dinamakan Pesta Rondang Bitang. Dalam acara puncaknya, ribuan warga Simalungun dari 31 kecamatan mulai memadati lapangan SMK Evarina di Pematang Raya lengkap dengan pakaian adat kebesarannya. Kebetulan bukan karena saya bupati, saya yang ketuanya, ketua adat di sini. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan pun turut menyemarakan Pesta Rondang Bitang. Ini lupa kepala saya, kepala Pak. Acara yang digelar sejak pagi hingga sore hari ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Simalungun seperti Kosmas Batubara dan TB Silalahi. Kedatangan tokoh nasional yang berasal dari Simalungun ini merupakan sebuah bukti nyata kepedulian mereka terhadap pembangunan di kampung halamannya. Marharwan Bolon atau semangat bekerja sama dan gotong royong dalam membangun merupakan kearifan lokal yang tidak terlepas dari Pesta Rondang Bitang di Simalungun. Saya sudah membuat kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok kor di gereja, di desa-desa. Ini akan saya buat nanti ini, dan saya akan turun langsung. Sehingga disinilah mereka akan menjadikan satu kesatuan dalam kehidupan. Walaupun dia berbeda-beda agama, walaupun berbeda-beda pekerjaan, tapi dia merasa satu, bahwa dia adalah merasa nyaman dan dilindungi. Ini sudah akan saya terapkan, bahkan saya akan terapkan. Saya sudah panggil beberapa kepala dinas, nanti ada jadi bapak angkat. Jadi setiap desa itu nanti sudah ada kornya, ada pengajiannya. Jadi kita enak gitu. Jadi kalau setiap itu ada kelompok 30-30, mereka ini kan bisa menyebar, menguatkan suatu kesatuan, persaudaraan. Semangat gotong royong dalam pembangunan memang merupakan hal yang tidak terpisahkan. Pemerintah daerah dan warga Simalungun sudah membuktikannya. Waktu saya naik helikopter dan berada di atas Pematang Raya ini, saya terkagum-kagum. Ini
raya sudah begitu majunya. Seperti sulapan perubahan yang paling cepat di seluruh kabupaten di Sumatera Utara adalah Simalungun ini. Terus terang aja sebagai tokoh Batak, kalau saya keliling Sumatera Utara, inilah kabupaten yang paling bagus, paling cepat kemajuannya. Bukan untuk bahasa menyedihkan. Rupanya harus saya jadi bupati dulu di Sarabaru, baru bisa bersaing dengan Pak Saragini. Hentakan suara gondang Batak membuat langsung warga memulai menari. Irama gondang dan manortor sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap pesta di tanah Simalungun ini. Tidak kurang dari 10.000 warga Simalungun menari tortor bersama. Dengan antusias, para tokoh nasional ikut menari tortor bersama warga Simalungun hari ini. Merambat bersama, khususnya menghadap ke teratak VIP. Tarian tortor yang menjadi puncak pesta adat Rondang Bintang di Simalungun ini merupakan manortor dengan sejumlah penari tortor terbanyak yang pernah dilakukan. Dalam perayaan upacara adat Rondang Bintang kali ini, pemerintah Kabupaten Simalungun sekaligus meluncurkan beberapa program untuk kemajuan warga. Bagian pertama adalah memberikan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Dari target 3.500 siswa, tahap awal bantuan akan diberikan kepada 1.500 siswa kurang mampu, keseluruhannya akan diberikan pada tahun ini. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak mampu sekolah SD, SMP, SMA. Maka saya sudah mengatakan, baik di dalam jajaran pemerintah kepada masyarakat, saya sudah punya anggaran sekitar 3,5 M sekarang yang sudah ada, memberikan beasiswa kepada anak SD yang tidak mampu ranking 1 sampai ranking 10. Kita berikan 100.000 per bulan langsung ke rekening dia. Target saya sampai 2015 ini harus ada sekitar 30.000 anak-anak di Kabupaten Simalungun ini kita sekolahin. Nah, 100.000 setiap bulan kita transfer langsung ke rekening dia. Ini menjadi anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Program Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas selama 24 jam di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan terobosan spektakuler yang dilakukan oleh Bupati Simalungun J.R. Saragih. Dengan adanya program pelayanan kesehatan selama 24 jam pada tiap puskesmas di Kabupaten Simalungun, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk berobat, terutama di malam hari khususnya di daerah yang jauh dari rumah sakit. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat. Kabupaten Simalungun juga memiliki rumah sakit umum daerah. Keberadaan RSUD ini sebagai rujukan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan secara khusus. Nikmati momen berharga dalam genggaman. Baru Chicken Snack Wrap dari McDonald's. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya peletakan batu pertama alias groundbreaking kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dilakukan.
Peresmian dilakukan oleh 5 menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Kawasan Semangke dikembangkan untuk industri hilir kelapa sawit, aneka industri, logistik, pariwisata, serta UMKM. Kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun dirancang untuk mengakomodir 200 unit industri berkelas dunia. Dengan keunggulan geografis yang sangat strategis, kawasan ekonomi khusus Semangke akan berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi dunia. Hadirnya kawasan ekonomi khusus Semangke diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Punya nggak banyak. Bangunnya ya sedikit. 5 juta. 5 juta. 10 juta. Sepatu banyak sekali sama benda banyak sekali. Beli rumah gede. Program Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas selama 24 jam di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan terobosan spektakuler yang dilakukan oleh Bupati Simalungun JR Saragih. Dengan adanya program pelayanan kesehatan selama 24 jam pada tiap puskesmas di Kabupaten Simalungun, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk berobat, terutama di malam hari khususnya di daerah yang jauh dari rumah sakit. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat. Kabupaten Simalungun juga memiliki rumah sakit umum daerah. Keberadaan RSUD ini sebagai rujukan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan secara khusus. Tahun 90 sudah ditetapkan ibu kota raya ini. 22 tahun tenggelam, 20 tahun. 2 tahun baru terakhir ini dikenal orang. Percepatan pembangunan Kota Pematang Raya menjadi ibu kota Kabupaten Simalungun terus dipacu. Sejumlah bangunan perkantoran dan infrastruktur terus dikembangkan. Wajah Pematang Raya kini sudah berubah. Kota ini terus bersolek seiring dengan gema pembangunan kemajuan warga Simalungun. Simalungun merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 31 kecamatan. Karena kota ini akan berkembang cepat, tolong tata kotanya diperhatikan. Perencanaan kotanya diperhatikan. Jangan sampai nanti kota ini tumbuh menjadi kota yang tumbuhnya itu tidak beraturan dan tumbuhnya itu seperti tidak direncanakan. Kalau itu terjadi nanti tidak ada bedanya sama kota-kota lain yang semrawut. Salah satunya adalah kehadiran bus perintis yang dikelola bersama pemerintah Kabupaten Simalungun dan PT Damri. Ini merupakan bagian dari terobosan yang sudah lama ditunggu-tunggu warga. 3 armada bus Damri yang beroperasi di Kabupaten Simalungun ini menjelajahi 3 trayek yang berbeda. Usai diresmikan oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Bupati Simalungun JR Saragih, 3 bus ini langsung melakukan uji coba di trayek yang sudah disediakan. Rute tersebut diantaranya Ibu Kota Simalungun, Pematang Raya menuju Dolok Silou yang berjarak 49 km dengan menempuh Kecamatan Purba, Silimahuta, dan Seribu Dolok. Sekarang sudah kita luncurkan Damri. Ini kan membantu masyarakat, di mana masih banyak masyarakat kita di desa-desa itu, mereka tidak pernah ke kota, bahkan anaknya pun kos. Nah, itu anak-anak SD. Nah, itu. Jadi, itu selalu saya lakukan. Seperti pembukaan jalan-jalan, penghubung antara desa ke desa, penghubung antara desa ke kecamatan. Rute lain bis perintis Damri ini adalah Pematang Raya Ujung Padang sejauh 107 km.
Sejumlah kecamatan yang dilaluinya adalah Pane, Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, dan Bosar Maligas pulang pergi. Sementara jalur ketiga adalah Pematang Raya Parapat sejauh 73 km pulang pergi. Jalur ini akan melewati Purba, Tigarunggu, Simarjarunjung, Sipolha, dan kembali ke Pematang Raya. Jalanan sempit dan berliku tentu tidak menjadi halangan demi mengantarkan warga mencapai tujuannya. Salah seorang warga yang memanfaatkan kehadiran bis Damri ini adalah Sahrun Sinaga. Sebagai buruh bangunan yang hanya memiliki sepeda motor, Sahrun tentu akan lebih banyak memanfaatkan keberadaan Damri, terutama kalau bepergian bersama istri dan kedua anaknya menjenguk kerabat yang berada di kampung lainnya. Sebenarnya anak-anak bis lah Pak, apalagi kami 4 orang. Kalau udah sempit, kalau di dalam kereta itu, naik kereta kan udah sempit. Sepeda motor? Ya, sepeda motor ya, sempit. Jadi kalau ada Damri gini, kalau ada bus lagi kan lebih enak kan gitu. Kami merasa senang Pak, bisa lancar urusan kami ke Pematang Raya ini Pak. Oh begitu. Sebelumnya ada nggak transportasinya Bu? Oh nggak ada langsung Pak. Oh gitu ya, harus nyambung lagi ya? Iya mesti nyambung. Meski harus menyusuri jalan berliku di antara desa, ladang dan sawah serta perbukitan, tidak membuat halangan bagi pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya. Dengan luas lebih dari 4 juta kilometer persegi, Kabupaten Simalungun merupakan daerah penghasil pertanian terbesar kedua di Sumatera Utara. Kehadiran bus perintis ini juga memudahkan dan meringankan para petani membawa hasil ladang mereka ke pasar dan pusat penjualan lainnya. Jalur bis Damri jurusan Pematang Raya Ibu Kota Simalungun ini akan melalui Simarjarunjung, Sidamanik. Sepanjang jalur ini, mata penumpang akan dimanjakan dengan pemandangan alam Kabupaten Simalungun yang cukup menyejukkan mata. Terlebih ketika mulai melewati Kecamatan Simarjarunjung, hamparan Danau Toba langsung menghadang di depan mata. Di Kecamatan Raya dan Sidamanik, selain udara yang sejuk, keindahan hamparan kebun teh sepanjang kiri dan kanan perjalanan membuat perjalanan tidak terasa melelahkan. Bicara transportasi, tentu tidak terlepas dari infrastruktur jalan dan jembatan yang menunjangnya. Puluhan kilometer ruas jalan kabupaten di Simalungun terus dibangun guna memudahkan transportasi bagi warganya. Tahun ini, pemerintah kabupaten menggelontorkan dana APBD hingga 200 miliar rupiah untuk infrastruktur jalan. Nah, mudah-mudahan ke depan saya yakin Kabupaten Simalungun ini pasti lebih baik, masyarakatnya pun pasti lebih sejahtera. Lihat dari jalan-jalan yang kita sudah bangun ya. Infrastruktur yang sudah kita bangun. Dulu itu sebelum saya hanya 50 M sampai 30 M infrastruktur. Nah, sekarang sudah sampai 200 M kita bikin untuk membangun infrastruktur. Selain 3 jurusan trayek Damri yang sudah ada, pemerintah Simalungun juga sudah menyiapkan 3 jalur lainnya yang direncanakan akan beroperasi dalam waktu dekat. Di antaranya tujuan Ujung Padang, Dermaga Tigaras, dan Bandar Marsilang. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya peletakan batu pertama alias groundbreaking kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dilakukan. Peresmian dilakukan oleh 5 menteri yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Kawasan Semangke dikembangkan untuk industri hilir kelapa sawit, aneka industri, logistik, pariwisata, serta UMKM.
Kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun dirancang untuk mengakomodir 200 unit industri berkelas dunia. Dengan keunggulan geografis yang sangat strategis, kawasan ekonomi khusus Semangke akan berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi dunia. Hadirnya kawasan ekonomi khusus Semangke diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Mari kita panggil para raja, ratu. Mari kita kumpulkan para jenderal, para pembawa perubahan, para penggebrak, para penggerak. Mari kita sambut para pemimpin dan berikan mereka harapan. Life starts here. Program Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas selama 24 jam di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan terobosan spektakuler yang dilakukan oleh Bupati Simalungun J.R. Saragih. Dengan adanya program pelayanan kesehatan selama 24 jam pada tiap puskesmas di Kabupaten Simalungun, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk berobat, terutama di malam hari khususnya di daerah yang jauh dari rumah sakit. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat. Kabupaten Simalungun juga memiliki rumah sakit umum daerah. Keberadaan RSUD ini sebagai rujukan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan secara khusus. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya peletakan batu pertama alias groundbreaking kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dilakukan. Peresmian dilakukan oleh 5 menteri yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Kawasan Semangke dikembangkan untuk industri hilir kelapa sawit, aneka industri, logistik, pariwisata, serta UMKM. Kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun dirancang untuk mengakomodir 200 unit industri berkelas dunia. Dengan keunggulan geografis yang sangat strategis, kawasan ekonomi khusus Semangke akan berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi dunia. Hadirnya kawasan ekonomi khusus Semangke diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun.